Halo teman-teman, kembali lagi bersama Billy Kur. Jadi di video kali ini, aku bakalan membahas beberapa soal-soal UTBK kuantitatif yang menurut aku menarik untuk dibahas. Ya, aku berharap dengan aku bikin konten seperti ini, aku bisa ikut membantu kalian dalam mempersiapkan diri menuju UTBK. Ya, sehingga kalian bisa belajar dengan lebih maksimal, dan pada akhirnya, kalian bisa keterima di PTN yang kalian inginkan. Amin. Oke, kalau gitu langsung aja nggak usah lama-lama. Siapin kertas, alat tulis, hati dan pikiran kalian, dan ayo kita belajar. Guys. Oke, kita menuju ke soal yang pertama. Nah, ini soalnya berbahasa Inggris ya teman-teman ya. Ayo kita baca dulu soalnya. Sebuah proyek dapat diselesaikan dalam 18 hari oleh 80 pekerja. Wah, ini soal yang sering banget keluar, yaitu soal pekerja dan proyek. Oke, lanjut. Karena berbagai alasan, now the project needs to be done in 16 days. Jadi karena berbagai alasan, sekarang proyeknya itu harus dikelarin dalam waktu 16 hari. How many additional workers are needed to satisfy the new target? Berapa banyak pekerja tambahan yang dibutuhkan untuk memenuhi target yang baru? Situasinya sekarang adalah proyeknya ini kelar dalam 18 hari oleh 80 pekerja. Nah guys, kalau mengerjakan soal project dan bekerja kayak gini, aku menggunakan prinsip jarak. Jarak tuh sama dengan apa? Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Nah, di sini waktunya tuh adalah ini, 18 hari. Dan kecepatannya di sini yaitu jumlah pekerja. Jadi, besar project ini adalah V kali T, yaitu 18 kali 80. Sama dengan 1440, ya satuannya hari pekerja gitu. Sekarang, proyek ini mau dikelarin dalam waktu 16 hari. Berapakah pekerja yang kita butuhkan? Sekarang, waktunya itu 16 ya kan? Dan berapa banyak pekerja yang dibutuhkan? Kita misalkan pekerjanya X gitu. Nah, ingat, proyeknya kan nggak berubah. Berarti, besar proyek itu nggak berubah, yaitu 1440 hari pekerja. Jadi kita tulis sekarang, 1440 sama dengan 16 dikali jumlah pekerja yang baru, yaitu X. Tadi kita udah misalnya di sini X ya. Jadi X sama dengan 1440 dibagi 16 sama dengan 90. Nah, jadi jawabannya adalah 90. Tapi kalian salah. Loh, kenapa kok salah? Coba kita lihat lagi soalnya. How many additional workers are needed? Berapa banyak pekerja tambahan yang dibutuhkan? Jadi sekarang kan kita butuh 90 pekerja, dan sekarang kita punya 80 pekerja. Jadi berapa banyak pekerja tambahan yang dibutuhkan? Ada 10 ya. Nah, soal kayak gini tuh loh, nggak ada pilihan jawabannya. Ya udah. Ini soalnya salah ya guys ya. Jawabannya 10 yang benar ya. Wah, ini ngawur ini. Soal-soal kayak gini tuh simple, tapi rawan menjebak kalian. Jadi ingat baca soalnya dengan baik-baik. Oke? Sekarang kita lanjut menuju ke soal kedua, yaitu tentang perpangkatan. Oke, kita lihat bersama-sama. Sisa pembagian 7 pangkat 2020 oleh 10 adalah... Soal ini tuh sebenarnya simple banget kalau kita tahu teknik rahasianya. Sekarang kita lihat bersama-sama ya. Angka 15, kalau dibagi 10 sisanya berapa? 5, ya kan? 137 dibagi 10 sisanya berapa? Sisanya 7. 49 dibagi 10 sisanya berapa? Sisanya 9. Nah, sekarang kita amatin. Sisa pembagian oleh 10 itu sama dengan apa? Sama dengan digit satuan pada angka itu. Sekarang kita amatin. 7 pangkat 1, angka satuannya berapa? 7. 7 pangkat 2, angka satuannya berapa? 49, yaitu 9. 7 pangkat 3, angka satuannya berapa? Kita nggak usah cari 7 pangkat 3, kita langsung aja 7 kuadrat, angka satuannya 9. Berarti kalau dikalikan 7 lagi, angka satuannya bakal menjadi 3. 7 pangkat 4, angka satuannya berapa? Dari sini ya, 3 kali 7, angka satuannya 1. Nah, 7 pangkat 5, angka satuannya berapa? 1 kali 7, 7. 7 pangkat 6, 9. 7 pangkat 7, 3. Nah, kalau kalian amatin ya, pola ini akan berulang terus. 7, 9, 3, 1, 7, 9, 3, 1. Ini pasti 7, 9, 3, 1, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sekarang kita lihat polanya pada angka pangkatnya, ya kan? Nah, yang di sini yang pertama 7 pangkat 1, sisanya 7 ya kan? 7 pangkat 5 sisa 7, 7 pangkat 9 sisa 7. Apa yang sama antara 1, 5, dan 9? Mereka tuh sama-sama kalau dibagi 4 sisa 1. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Ini apa? Dibagi 4 sisa 2. Terus dibagi 4 sisa 3. Yang ini dibagi 4 sisa 0. Gitu aja. Jadi
semua yang dibagi 4 sisa 2 pasti angka satuannya adalah 9. Kayak gitu cara bacanya teman-teman ya. Nah sekarang kita tinggal lihat 2020 dibagi 4 sisa berapa? 2020 dibagi 4 habis ya kan, berarti sisa 0. Berarti kalau sisa 0 masuk grup yang mana? Masuk grup yang 7 pangkat 4 ini. Berarti digit satuannya adalah 1. Oke, jadi kalau kalian ketemu soal pangkat-pangkatan kayak gini, ditanya digit terakhirnya berapa, ingat selalu ada polanya. Tinggal kalian lihat polanya dan amatin pangkat yang diminta itu ada pada grup yang mana. Nah, soal berikutnya ini menarik banget buat aku karena sering banget keluar pada saat aku ikut Olimpiade Matematika waktu SD dulu. Bila pecahan 42/31 dinyatakan dalam bentuk seperti ini, A plus B plus ini, maka nilai A plus B plus C plus D plus E sama dengan. Nah, sekarang kita refresh pengetahuan kita waktu SD dulu. Kalau kita punya 9/5 sama dengan apa? 1/4/5. Ini tuh artinya apa sih 1/4/5? Artinya adalah 1 ditambah 4/5. Nah, dengan informasi ini, sekarang kita buat 42/31 sama dengan 1/11/31, yaitu 1 ditambah 11/31. Nah, kita samain dengan bentuk yang ini teman-teman ya, bentuk pada soal. Jadi, angka yang paling pertama ya, yaitu 1, sama dengan A. Gitu aja, jadi kita simpan dulu. A sama dengan 1 di sini, oke? Sekarang sisanya ya, 11/31 sama dengan apa? Sama dengan ini, sisanya yang belum keambil, ya kan? Yang bukan A ini. 1 per B tambah 1 per C tambah 1 per D tambah 1 per E. Tinggal kita balik ya, 11 sama 31-nya. Yang ini juga kita balik, 1 sama B per ininya. Jadinya apa? 31/11 sama dengan B plus 1 per C plus 1 per D plus 1 per E. Nah, kita ulangi lagi step yang tadi. Ya, jadi 31/11 sama dengan 2, 9/11. Sama dengan 2 plus 9/11. Nah, jadi langsung tahu ya, B sama dengan 2. Oke, kita simpan di sini. Nah, jadi sekarang apa? 9/11 sama dengan yang ini ya kan? 9/11 sama dengan 1 per C tambah 1 per D tambah 1 per E. Kita balik dua-duanya, 11/9 sama dengan C plus 1 per D plus 1 per E. Nah, kita ulangi lagi step yang tadi. Simpel banget. Nah, kali ini aku langsung aja ya. 1, 2/9 sama dengan ini. Berarti C-nya adalah 1, ya kan? C sama dengan 1. C sama dengan 1 dan 1 per D plus 1 per E sama dengan 2/9. Nah, sekarang kita balik lagi ya kan? Berarti D plus 1 per E sama dengan 9/2. Gitu aja. D plus 1 per E sama dengan 4 1/2. Jadi D sama dengan 4 dan E sama dengan 2 gitu. A plus B plus C plus D plus E sama dengan 1 plus 2 plus 1 plus 4 plus 2 sama dengan 10. Oke. Nah, oke, kita menuju ke soal berikutnya. Soal ini mengenai perpangkatan lagi. Diketahui 6 pangkat 2x bagi 3 pangkat 2x sama dengan 10 dan 2 pangkat y sama dengan 3. Maka relasi yang tepat antara x dan y adalah. Jadi kita punya dua hal untuk diperhatikan di sini. Kita lihat yang pertama dulu ya. 6 pangkat 2x per 3 pangkat 2x sama dengan 10. Ingat teman-teman, kalau ada bentuk perpangkatan dan pangkatnya sama, kita bisa keluarin pangkatnya. Jadi ini sama dengan 6 per 3 pangkat 2x sama dengan 2 pangkat 2x 10. Sekarang, kalau kita akarin kedua ruas ya, akar 2 pangkat 2x sama dengan akar 10. Akar 2 pangkat 2x sama dengan apa? Sama dengan 2 pangkat x. Nah, buat yang bingung kayak gimana caranya dari sini ke sini ya. Ingat, akar 2 pangkat 2x itu sama dengan 2 pangkat 2x pangkat setengah. Ya kan, tinggal dikalikan. Duanya coret, jadi 2 pangkat x. Gitu aja teman-teman ya. Kita punya 2 pangkat x sama dengan akar 10 dan 2 pangkat y sama dengan 3. Akar 10 ini kan kira-kira 3, sekian ya kan. Yang pasti lebih dari 3. 2 pangkat x lebih besar daripada 2 pangkat y. Oke, ingat guys ya, sifat perpangkatan. Misalkan A itu adalah bilangan bulat positif lebih dari 1. Jika A pangkat x lebih dari A pangkat y, maka x lebih dari y. Jadi karena 2 pangkat x lebih dari 2 pangkat y, maka x lebih dari y. Itu aja. Oke? Mantap.
Kita menuju soal berikutnya. Kali ini soalnya berbahasa Inggris dan mengenai topik aljabar. Kita lihat. It is known, ingat dari video sebelumnya ya, it is known artinya diketahui. A equals 7 akar 2 dan 2A sama dengan akar 2X ya. Hence, apa iki hence yo? Jadi ini bukan hence, ini hence ya, artinya jadi, maka gitu ya. Ketahui A sama dengan 7 akar 2 dan 2A sama dengan akar 2X. Maka X sama dengan, ini simpel ya. Lihat, A sama dengan 7 akar 2. Berarti 2A sama dengan 2 kali 7 akar 2 sama dengan 14 akar 2. Kita masukkan 14 nya ke dalam akar. Jadi apa? 14 kuadrat kali 2. Dan ini sama dengan akar 2X. Ini 2, ini 2, berarti X sama dengan 14 kuadrat sama dengan 196. Udah, gitu aja guys. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi adalah kalau kita mau masukin akar ya. Misalkan kita punya 5 akar 2. Kalau kita mau masukin 5 ke dalam akar, ingat 5-nya jadi 5 kuadrat kali 2 gitu. Jangan lupa. Kalau kita punya 3 akar 3, berarti sama dengan 3 masuk akar jadi 3 kuadrat kali 3 sama dengan akar 27. Oke, ini jangan sampai lupa atau nggak teliti. Sip. Oke, kita menuju ke soal kedua dari terakhir ya, dimana soal ini merupakan soal geometri dan ada aljabarnya sedikit. Langsung aja kita lihat. Terdapat sebuah persegi panjang. Jika panjangnya bertambah 20% dan lebarnya berkurang 20%, maka luas persegi panjang tersebut panjang tambah 20%, lebar kurang 20%. Berarti impas, tidak mengalami perubahan. Enggak gitu, tapi ini salah ya. Oke, sekarang kita lihat bersama-sama ya. Misal, panjangnya sama dengan P dan lebarnya sama dengan L. Luas persegi panjang, itu apa rumusnya? P kali L, yaitu PL. Kita simpan ini dulu. Sekarang, panjangnya bertambah 20%. P aksen ini panjang yang baru, yaitu panjang ditambah 20%. 20% itu berapa? 0,2 P. Jadi P yang baru yaitu 1,2 P. Dan lebar yang baru berkurang 20%. Berarti L minus 0,2 L sama dengan 0,8 L. Dari sini ya, berarti luas yang baru adalah P aksen kali L aksen sama dengan 1,2 P kali 0,8 L, yaitu 0,96 PL. Nah, tadi luas awalnya PL, ya kan? Sekarang 0,96 PL. Jadi semakin kecil, jadi berkurang. Dari PL ke 0,96 PL, berarti berkurangnya 0,04 PL. Kita jadikan dalam persentasi, luas awalnya tadi berapa? PL ya kan? Kita kalikan 100%. Nah, coret-coret, jadi berkurang sebanyak 4%. Jawabannya berkurang 4%. Sip, kita menuju ke soal terakhir di video kali ini. Menurutku soal ini tuh cukup menarik dan unik. Jadi langsung aja kita bahas. Pada gambar di bawah ini, kedua segitiga merupakan segitiga sama sisi. Jadi ini ada dua segitiga sama sisi, terus kayak ditumpuk tapi numpuknya kayak... Dan kita ditanya sudut X ini berapa. Karena ini fotonya agak ngeblur, kita gambar ulang lagi ya. Lihat ini guys, skill menggambar aku ya. Set. Oke, terus ini miringnya gimana nih? Set. Wih, gimana? Jago gak guys gambarku? Hah? Lurus semua loh gambarnya ya. Ya ini anggap aja ini segitiga sama sisi ya, meskipun agak melenceng-lenceng ya. Sisi yang ini itu 87 derajat. Ditanya sisi yang ini, X. Nah sekarang informasi yang kita punya itu apa? Kedua segitiga ini adalah segitiga sama sisi. Apa yang menarik dari segitiga sama sisi? Besar semua sudutnya adalah 60 derajat. Oke, kita lihat segitiga yang ini, yang aku titikin ya, sudut-sudutnya. Berarti ini apa? Ini 60 derajat. Ini 60 derajat. Ini 60 derajat juga. Nah sekarang kita lihat segitiga yang kedua, yang miring ini. Nah ini sama sisi juga kan? Berarti ini 60 derajat, ya kan? Ini 60 derajat, dan ini 60 derajat. Sekarang kita tinggal jalan pelan-pelan. Kalau ini 87 derajat, ya, berarti ini berapa? 180 derajat minus 87 derajat, sama dengan 93 derajat. 93. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga ini ya, segitiga yang aku titikin merah ini ya. Jumlah sudut pada segitiga yaitu 180. Berarti sudut yang ini adalah 180 derajat minus 93 minus 60 sama dengan 27 derajat. 27 derajat. Kalau ini 27 berarti yang ini
180 minus 27, yaitu 153 derajat. Ingat guys, kalau ada sudut yang berseberangan kayak gini ya, kayak ini sama ini, itu mereka apa? Mereka sama besarnya, yaitu 27 derajat. Berarti yang ini, yaitu 180 minus 27 minus 60, sama dengan 93 derajat. Kalau ini 93, berarti yang ini 180 minus 93, yaitu 87 derajat. Terus dari 87 kita jalan ke yang sini. 87 berarti ini 180 minus 87, yaitu 93. Nah, kita lihat ya segitiga yang ini, yang merah yang ini sama yang ini itu sebenarnya sama kalau kita perhatikan guys. 93 60 berarti 27. Berarti yang ini sama juga 153 derajat. Sudut yang ini 153. Berarti sudut X sama dengan, ingat kalau ada sudut yang saling bersilangan X kayak gini ya, maka mereka besarnya sama. Berarti X sama dengan 153 derajat. Mantap. Jadi yang perlu diingat adalah kalau ada sudut yang saling berseberangan, bersilangan kayak X gini ya, ini sama ini, mereka besarnya sama. Oke, sekian pembahasan soal-soal UTBK kuantitatif kali ini. Semoga apa yang baru aja aku sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian dan bisa membantu kalian dalam mempersiapkan UTBK. Ingat guys, teman-teman kalian di luar sana juga sedang belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi kalian jangan mau kalah. Belajarlah dengan lebih sungguh-sungguh dan dengan lebih semangat. Sehingga cita-cita kalian bisa tercapai, yaitu masuk ke PTN favorit kamu. Kalau kalian suka dengan konten-konten kayak gini, kalian bisa bantu aku dengan cara subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih buat kamu yang udah menonton, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!